Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Ibu Dr. Yuniarti Fihartini, SEMSI, dan Bapak Muji Rahmat Ramelan, SEMBA, selaku dosen pengampu dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 yang akan membahas materi di bab 8, yaitu perencanaan kampanye untuk media digital. Izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tika Handa Fitriani dengan NPM akhir 097, ada Budi Sentosa dengan NPM akhir 080, dan saya sendiri selaku moderator Yusuf Kristianto dengan NPM akhir 081. Langsung saja, untuk yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Budi Sentosa. Waktu dan tempat dipersilakan. Dari satu ke banyak, perubahan dalam komunikasi. Dulu, komunikasi dari perusahaan ke pelanggan seperti mengirim pesan serupa kepada semua orang, seperti iklan di TV. Tetapi, dengan media digital, kita bisa berkomunikasi lebih spesifik. Contohnya, satu ke banyak. Artinya, satu pesan untuk banyak pelanggan. Kemudian, satu ke beberapa. Artinya, pesan yang disesuaikan untuk kelompok pelanggan yang berbeda. Kemudian, satu ke satu. Artinya, pesan yang sangat disesuaikan untuk satu pelanggan saja. Misalnya, jika kita suka olahraga, kita bisa mendapatkan konten olahraga yang kita suka di situs web atau email. Ini berarti pemasaran bisa lebih pribadi dan sesuai dengan kebutuhan. Semua ini berkat internet dan teknologi digital. Ini adalah perubahan besar dalam cara kita berkomunikasi. Sekarang, kita juga bisa berinteraksi dengan teman-teman online dan berbagi konten yang kita ciptakan sendiri. Semua ini terlihat jelas di media sosial dan komunitas online yang semakin populer. Dari komunikasi satu ke banyak, hingga komunikasi banyak ke banyak. Di dunia media digital, kita bisa berkomunikasi tidak hanya satu arah ke banyak orang, tetapi juga banyak ke banyak. Ini berarti pelanggan bisa berinteraksi dengan sesama pelanggan melalui situs web, komunitas online, atau blog pribadi mereka. Ini seperti berbicara dengan banyak orang sekaligus. Namun, perlu diingat bahwa ketika berkomunikasi menjadi banyak ke banyak, mungkin kita akan kehilangan sebagian kendali atas pesan kita. Kita perlu memantau dengan baik apa yang sedang dibicarakan dan dipertukarkan di antara pelanggan. Meskipun demikian, ini juga membuka peluang untuk mencapai orang-orang yang berpengaruh dan memperluas jangkauan kita. Dari condong ke belakang ke condong ke depan. Di era media digital, pelanggan ingin merasa memiliki kendali atas pengalaman mereka. Mereka ingin merasa bahwa situs web atau platform memberikan respon terhadap kebutuhan mereka dengan cepat. Ini berarti kesan pertama sangat penting. Jika situs web kita sulit dinavigasi atau lambat, pengunjung mungkin akan pergi dan tidak akan pernah kembali. Jadi, penting untuk membuat situs yang mudah digunakan dan responsif terhadap kebutuhan pengunjung. Perubahan media pada alat komunikasi pemasaran standar seperti iklan. Internet tidak hanya memungkinkan pemasaran satu ke satu, tetapi juga masih banyak yang menggunakannya untuk iklan satu ke banyak. Situs web atau media sosial bisa dianggap seperti iklan karena mereka bisa memberikan informasi, mempengaruhi, dan mengingatkan pelanggan tentang suatu produk atau layanan. Kendala seperti biaya ruang iklan menjadi kurang penting dalam pemasaran online. Dalam pemasaran digital, ada beberapa perbedaan dengan media tradisional. Yang pertama, gaya komunikasi berubah. Dengan adanya layanan pelangganan online yang bisa memberikan informasi dengan cepat. Kehadiran sosial dalam komunikasi mungkin lebih rendah, terutama jika hanya mengunjungi halaman web biasa. Kontrol kontak bergeser ke konsumen. Pengguna dapat mengendalikan konten seperti dengan personalisasi atau membuat konten sendiri. Hal ini menciptakan peluang baru, seperti pemasaran berbasis kinerja dan interaksi yang lebih langsung dengan pelanggan. Dalam hal ini, hal penting untuk merancang pesan dengan baik, menghindari gangguan dalam pengalaman pengguna, memastikan pesan dapat dipahami dengan baik, dan mengumpulkan umpan balik dari pelanggan untuk perbaikan selanjutnya. Langkah pertama, penetapan tujuan dan pelacakan untuk komunikasi pemasaran interaktif. Pemasar dapat memiliki dua jenis tujuan komunikasi untuk media digital. Yang pertama, tujuan tahunan, yang berfokus pada aktivitas kelanjutan seperti menarik pengunjung baru ke situs web melalui mesin pencari dan media sosial.
dengan anggaran yang disiapkan untuk setahun penuh. Yang kedua, tujuan kampanye yang terkait dengan inisiatif taktis seperti promosi musiman atau peluncuran produk dengan tujuan spesifik untuk mendapatkan pengunjung baru, mengkonversi mereka menjadi pelanggan, dan mendorong pembelian ulang. Terminologi untuk mengukur media digital. Berikut adalah beberapa istilah yang digunakan untuk mengukur kinerja media digital. Step 0, jumlah termasuk tampilan, klik, sesi pengunjung, dan pengunjung unik. Step 1, kualitas termasuk tingkat konversi menjadi tindakan dan tingkat pengunjung yang langsung pergi. Step 2, biaya media, seperti biaya per klik dan biaya per 1000 tampilan. Step 3, biaya akuisisi, seperti biaya per tindakan atau biaya per akuisisi. Step 4, pengukuran nilai investasi atau ROI, atau nilai yang diperoleh, untuk mengukur hasil dari investasi digital. Step 5, pengukuran branding, untuk mengukur dampak dan kesadaran merek. Yang terakhir, step 6, pengukuran ROI berdasarkan nilai seumur hidup, untuk mengukur nilai jangka panjang dari investasi. Contoh pengukuran dalam kampanye digital, yang pertama, meningkatkan jumlah pengunjung atau audiens. Fokus pada meningkatkan jumlah orang yang mengunjungi situs web atau platform digital kita. Yang kedua, tujuan konversi atau interaksi. Berusaha untuk mengubah pengunjung menjadi pelanggan atau mendorong interaksi seperti mengisi formulir atau berlangganan. Yang ketiga, mencapai situs pihak ketiga dan membangun branding. Menargetkan platform pihak ketiga dan berupaya memperkuat citra merek kita di sana. Yang keempat, tujuan pemasaran multi-channel atau melalui berbagai saluran pemasaran. Berfokus pada penggunaan berbagai saluran pemasaran seperti media sosial, email, dan iklan untuk mencapai tujuan kampanye. Yang terakhir, yang kelima, mengukur keterlibatan merek jangka panjang. Menetapkan tujuan untuk memelihara keterlibatan pelanggan dengan merek kita dalam jangka waktu yang lebih lama. Mekanisme respon dalam kampanye digital. Media digital memberikan lebih banyak cara untuk orang untuk merespon kampanye kreatif. Penting untuk memeriksa cara-cara ini dengan seksama. Jika terlalu terbatas, bisa mengurangi respon. Namun, jika terlalu luas dan tidak terlalu fokus, mungkin tidak akan menghasilkan jenis respon yang diinginkan. Pemasar perlu fokus pada jenis respon dan perjalanan pelanggan yang paling mendukung kesuksesan kampanye dan menggambarkannya dalam pesan dan kreativitas mereka. Manajer harus menetapkan kebijakan tentang cara merespon kampanye agar pendekatan yang tepat digunakan dalam semua kampanye. Mekanisme respon online. Yang pertama, halaman utama atau homepage. Ini adalah tempat utama di situs web perusahaan di mana pengunjung pertama kali tiba. Biasanya digunakan untuk memberikan informasi umum tentang perusahaan dan menunjukkan arah menuju halaman lain. Yang kedua, microsite atau halaman tunggal atau landing page. Ini adalah halaman khusus yang dibuat untuk tujuan kampanye atau promosi tertentu. Pengunjung akan diarahkan ke sini untuk fokus pada pesan atau tindakan tertentu. Yang ketiga, kehadiran media sosial perusahaan atau company social media presence. Ini mencakup platform media sosial resmi perusahaan seperti Facebook, Twitter, atau Instagram. Ini digunakan untuk berinteraksi dengan pelanggan, membagikan konten, dan membangun merek. Yang keempat, personal atau obrolan atau panggilan kembali. Ini adalah opsi untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan melalui obrolan atau panggilan telepon. Ini dapat memberikan dukungan atau jawaban langsung atas pertanyaan pelanggan. Yang terakhir, yang kelima, luar jaringan atau telepon, pos, atau toko fisik. Ini merujuk pada cara-cara di luar dunia digital, seperti berkomunikasi dengan pelanggan melalui telepon, surat pos, atau kunjungan langsung ke toko fisik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Presentasi akan saya lanjutkan, yaitu pembahasan tentang contoh langkah kampanye digital. Nah, dalam rencana komunikasi pemasaran yang interaktif, harus memiliki 5 jenis tujuan utama, yaitu yang pertama sasaran pemirsa atau pembangunan lalu lintas. Yang kedua, tujuan konversi atau interaksi. Yang ketiga, jangkauan situs pihak ketiga atau sasaran pencitraan merek. Yang keempat, tujuan pemasaran multi saluran. Dan yang terakhir, sasaran keterlibatan merek jangka panjang.
Next, mekanisme respons kampanye. Nah, dalam media digital itu telah meningkatkan pilihan mekanisme respon dari materi iklan kampanye. Meninjau mekanisme respons adalah penting karena terlalu sempit dapat membatasi respons. Namun terlalu luas juga tidak fokus, mungkin tidak memberikan jenis respon yang tepat. Nah, pemasar perlu menekankan jenis respon atau pelanggan yang paling menguntungkan bagi keberhasilan kampanye secara keseluruhan dalam materi iklan dan kampanye mereka. Kebijakan mekanisme respon di seluruh kampanye harus ditentukan oleh pengelola untuk memastikan pendekatan yang tepat digunakan untuk semua kampanye. Selanjutnya, mekanisme respons online. Dalam mekanisme respons yang diperlukan harus ditentukan rencana kampanye digital dari materi iklan yang ditampilkan menggunakan media seperti iklan bergambar, iklan bayar per klik, atau buletin email sewaan. Ada 5 pilihan utamanya, yaitu yang pertama halaman beranda, yang kedua situs mikro atau halaman arahan, yang ketiga kehadiran media sosial perusahaan, keempat pribadi atau obrolan atau panggilan balik, dan terakhir offline, yaitu melalui telepon, pos, atau toko. Berikutnya langkah kedua, yaitu wawasan kampanye. Wawasan kampanye yang lebih rinci akan diakses dan dianalisis setelah lembaga atau tim internal mengerjakan kampanye. Agensi besar menggunakan perencanaan data atau perencanaan komunikasi pelanggan. Untuk meninjau semua sumber data eksternal yang tersedia seperti pasar, audiens, dan data internal mengenai profil pelanggan dan hasil kampanye masa lalu pada saluran yang paling efektif dalam menghasilkan penjualan produk untuk membantu klien dalam mengambil strategis dan pelaksanaan kampanye. Ada wawasan pelanggan untuk kampanye pemasaran digital. Nah, contoh jenis wawasan pelanggan yang terkait dengan perilaku pesaing dan audiens online yang diakses pada tahap kampanye ini meliputi ada 6, yaitu yang pertama jangkauan dan komposisi audiens situs. Selanjutnya perilaku dan preferensi pembelian online, ada konsumsi media pelanggan, dan perilaku pencarian pelanggan, aktivitas kampanye pesaing, dan yang terakhir kinerja pesaing. Langkah ketiga ada segmentasi dan penargetan. Dalam kolom segmentasi itu ada 6 jenis. Yang pertama hubungan dengan perusahaan, segmentasi demografis, segmentasi psikografis atau sikap, dan nilai, tahap siklus hidup, dan perilaku. Dalam penargetan ada 4, yaitu penargetan menggunakan pemasaran pencarian, penargetan menggunakan iklan bergambar, penargetan menggunakan media sosial, dan penargetan menggunakan pemasaran afiliasi. Langkah keempat, yaitu ide besar, penawaran, pengembangan pesan, dan kreatif. Agensi berupaya menyederhanakan pesan dan tawaran untuk melibatkan khalayak dengan merangkum ide besar kampanye mereka setelah mereka diberi pengarahan oleh klien untuk mengembangkan kampanyenya. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas kampanye? Itu ada 6. Itu faktor kreatif, itu sebesar 47%, ada jangkauan 22%, merek 15%, penargetan 9%, kekinian 5%, dan konten 2%. Selanjutnya pemasaran konten. Nah, memilih konten atau tema editorial untuk postingan media sosial. Dengan munculnya halaman media sosial, perusahaan kini secara teratur memposting pembaruan media sosial untuk melibatkan audiens mereka guna tujuan membangun merek dan memberikan respon secara langsung.
Langkah kelima, menganggarkan dan memilih campuran media digital. Rencana kampanye pemasaran digital memerlukan 3 keputusan penting yang harus diambil mengenai investasi untuk promosi online atau bauran komunikasi online, yaitu yang pertama tingkat investasi pada media digital dibandingkan dengan media tradisional. Yang kedua, gabungan investasi pada saluran media digital atau alat komunikasi. Dan yang ketiga, tingkat investasi materi iklan untuk aset digital. Yang pertama, tingkat investasi pada media digital dibandingkan dengan media tradisional. Keseimbangan harus dicapai antara teknik komunikasi online dan offline berdasarkan kekuatan dan kelemahan berbagai pilihan media. Media online cenderung lebih baik dalam hal keterlibatan karena personalisasi, interaksi, dan dukungan dari mulut ke mulut. Penawaran tersebut juga seringkali dapat dipenuhi secara online untuk produk yang dapat dibeli secara online. Namun, ada batasan jumlah orang yang dapat dijangkau melalui media online dan biayanya tidak selalu lebih rendah di pasar yang kompetitif. Yang kedua, memilih perpaduan yang tepat antara alat komunikasi media digital. Saat memilih campuran media digital untuk kampanye atau investasi jangka panjang, pemasar perlu menentukan campuran yang paling tepat dan mereka mungkin mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh melalui pengalaman kampanye sebelumnya dan mengambil kemasukan dari penasihat mereka seperti kolega pengalaman atau mitra agensi digital. Dan terakhir, tingkat investasi dalam aset digital. Aset digital materi, grafis, dan interaksi yang mendukung kampanye ditampilkan di situs pihak ketiga dan situs mikro, termasuk iklan bergambar, template email, video, audio, dan media interaktif lainnya. Seperti halnya media tradisional, terdapat ketegangan antara pengeluaran untuk materi iklan dan ruang media yang dibeli untuk menjalankan eksekusi. Terdapat bahaya jika pembelanjaan pada media terlalu tinggi, maka kualitas pelaksanaan dan volume aset digital juga dihasilkan akan terlalu rendah. Langkah keenam yaitu integrasi ke dalam jadwal atau rencana media secara keseluruhan. Tonggak utama untuk menentukan, mengelola, dan meninjau kampanye ditampilkan di bawah garis waktu. Menentukan tanggal tayang kampanye harus menjadi titik awal, dan ada baiknya jika kita meninjau kembali tanggal ini untuk memeriksa apakah ada cukup waktu untuk perencanaan, pembuatan, dan pengujian aset kampanye sebelum tanggal tayang. Bahkan GAN dapat membantu memeriksa apakah realistis untuk mencapai pencapaian yang ditunjukkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Untuk lebih dan kurangnya, kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian kami. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan selamat siang.